Selamat pagi pemirsa Eta Melalak. Bertemu lagi dengan saya Novesa Ragi yang masih akan mengajak Anda berpetualang menikmati keindahan alam yang Tuhan suguhkan. Dan hari ini saya memutuskan untuk berpetualang di Kabupaten Deli Serdang. Dan sekarang saya menuju Bandara Kuala Namu yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dan penasaran kan apa yang akan saya lakukan di sana? Oh ya, berhubung sekarang kita masih di pandemi corona, jadi mengunjungi tempat yang sering didatangi orang-orang ramai, jangan lupa untuk selalu membawa masker, oke? Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan saya di Eta Melalak. Bandara Kuala Namu terkoneksi dengan jalan tol tebing tinggi Kuala Namu menuju ke Medan. Bandara ini juga menghubungkan dengan Jalan Raya Sultan Serdang untuk ke Medan dan Jalan Bakaran Batu ke Deli Serdang. Pembangunan bandara ini merupakan bagian dari MP3EA atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun. Bandara Kuala Namu diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara Kuala Namu berada di sebelah timur kota Medan dengan jarak tempuh 23 km dan berada di sebelah utara kota Pematang Siantar dengan jarak tempuh berkisar 114 km atau kurang lebih 2,5 jam saja. Dan tak terasa, sampailah saya di Bandara Internasional Kuala Namu. Bandar Udara Internasional Kuala Namu adalah sebuah bandar udara internasional yang melayani kota Medan, Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang dan merupakan bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Lokasi bandara ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang terletak di Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013, meskipun ada fasilitas yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan pada waktu itu. Kemudian pada 27 Maret 2014, bandara ini diresmikan operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bersamaan dengan peresmian pembangunan beberapa bandara di Pulau Sumatera lainnya. Dan berbicara tentang kegiatan apa yang akan saya lakukan di sini, sebelumnya saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk beristirahat juga menikmati suasana di sekitar Bandara Udara Kuala Namu ini. Nah, dari pintu kedatangan, kita hanya perlu berjalan sedikit, kemudian menaiki eskalator saja. Eta! Dan akhirnya, setelah tadi kita melalui jalan yang tidak begitu lama, saya sudah sampai di depan Horizon Sky Kuala Namu, yang tepat berada di Bandara Kuala Namu Internasional Kabupaten Deli Serdang. Dan hotel ini berada di lantai mezzanine antara lantai kedatangan dan keberangkatan. Dan kita akan masuk beristirahat sebentar sebelum kita esoknya akan mengeksplor Kabupaten Deli Serdang. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Eta Melalak. Eta! Horizon Sky Kuala Namu adalah hotel di lokasi yang baik, tepatnya berada di Beringin.
Dari stasiun Bandar Kuala Namu, hotel ini hanya berjarak sekitar 0,15 km. Horizon Sky Kuala Namu merupakan pilihan tepat untuk bermalam sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Memasuki hotel, kita akan disambut oleh staf dengan layanan penuh perhatian juga ramah dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketetapan pemerintah di saat sekarang ini. Di hotel ini, para tamu juga bisa menghabiskan waktu di lobi hotel yang terbilang besar untuk kategori hotel transit. Bersih dan nyaman, rasanya menjadi kesan pertama yang semua pengunjung bisa dapat ketika memasuki hotel ini. Selain itu, restorannya pun terlihat elegan dengan konsep yang simpel. Kursi-kursi ditata sangat rapi, meja-meja yang sangat bersih, serta adanya smoking area dan ruangan meeting dan beberapa ruangan lainnya, tentu bisa menjadi alasan kita untuk memilih hotel ini. Hotel ini memiliki 99 kamar yang didesain dengan cantik. Semuanya terletak di lantai yang sama. Jadi kita tidak harus repot ataupun berjalan terlalu jauh menuju kamar. Hotel ini juga ditunjang dengan teknologi canggih yang tentunya mempermudah kita melakukan berbagai kegiatan di hotel ini. Tidak hanya itu, fasilitas yang disediakan pun terbilang mewah juga lengkap apalagi untuk sebuah hotel transit. Mulai dari tempat tidur yang nyaman, sofa, TV, AC, lemari, telepon, meja bahkan petunjuk arah kiblat. Tentunya ini sangat memudahkan para pengunjung untuk beribadah. Kamarnya pun bebas asap rokok. Wah, luar biasa ya pemirsa. Kamar mandinya pun sangat bersih, wangi, juga rapi. Mulai dari sabun, sikat gigi, sampo, handuk juga peralatan mandi lainnya, tisu, tong sampah, pengering rambut, ditata sedemikian rupa sehingga sangat nyaman dipandang mata. Selain fasilitas yang ditawarkan di hotel ini, pelayanannya pun sangat memuaskan. Wow, pemirsa, harus saya akui, sebagai sebuah hotel transit, rasanya Horizon Sky Kuala Namu ini memang sangat direkomendasikan untuk kalian datangi karena dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan di hotel ini, makanannya pun terbilang cukup banyak dan terlihat sangat enak. Jadi, sangat recommended untuk didatangi bersama keluarga. Wah, kurang lengkap apa lagi pemirsa? Selain fasilitasnya yang cukup lengkap, hal yang tak kalah menariknya adalah sajian makanan di hotel ini yang tergolong mewah dan sangat menggugah selera. Nikmat sekali. Bagaimana pemirsa, tertarik untuk mendatangi Hotel Horizon Sky Kuala Namu ini? Saya rasa memang hotel ini sangat recommended untuk Anda datangi, apalagi Anda yang transit di Kuala Namu untuk melanjutkan penerbangan Anda menuju tempat tujuan Anda. Dan setelah ini saya masih akan melanjutkan perjalanan saya menuju tempat lainnya yang masih berada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan saya di Etamwal.
Kita lanjut menuju lokasi eksplor berikutnya pemirsa. Dari Horizon Sky Kuala Namu, lokasi selanjutnya yang berada di Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hulu berjarak kurang lebih 2 jam saja. Nah, akhirnya pemirsa saya sudah sampai di pintu masuk menuju destinasi kita yang kedua. Dan katanya menuju destinasi kita yang kedua kita harus menuruni ratusan anak tangga. Dan kita akan lihat seperti apa pesona destinasi kita yang kedua ini. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Tadema. Ayo. Dan pemirsa, seperti inilah trekking yang harus saya lalui menuju destinasi kita yang kedua. Dan sepertinya jalanan ini sudah lama tidak dilalui oleh para pengunjung. Karena memang di musim yang sekarang ini sebenarnya banyak wisata yang memang tidak dibuka untuk umum karena kita memang masih berada di musim corona. Jadi jika Anda tertarik untuk mengunjungi tempat ini nantinya, pilihlah waktu yang pas dan sering-seringlah mencari informasi. Yuk lanjut lagi. Medan yang harus kita lalui sebenarnya tidak begitu berat. Hanya saja, kita tetap harus berhati-hati karena tangga-tangga yang kita pijak sangat licin dan juga berlumut. Suasana di sepanjang trekking juga masih terasa begitu alami. Banyak ditumbuhi tumbuhan hijau yang sangat menyegarkan mata. Juga dinding bebatuan besar yang menambah keunikan dari tempat ini. Yuk, kita lanjut lagi pemirsa. Dan akhirnya sampailah kita di air terjun yang pertama yang kita datangin, yaitu air terjun Pelangi. Dan luar biasa pemirsa jalanannya. Trekking menuju ke tempat ini memang sangat luar biasa. Jadi jika Anda tertarik untuk mengunjungi tempat ini nantinya, harus berhati-hati dan pergunakanlah alas kaki yang pas. Dan mari kita nikmati air terjun Pelanginya sebelum nanti kita eksplor lagi beberapa bagian dari tempat ini. Nikmati! Nah, ini dia pemirsa destinasi kita yang pertama, air terjun Pelangi Indah. Air terjun Pelangi ini mungkin belum banyak dikenal seperti air terjun lainnya yang ada di Sumatera Utara. Namun, air terjun ini bisa menjadi tujuan destinasi baru untuk Anda pecinta petualangan. Sebab, udara yang segar serta pemandangan yang indah yang disuguhkan tempat ini bisa menjadi pengobat pikiran saat badan lelah atas pekerjaan dan rutinitas harian. Air terjun Pelangi ini diresmikan oleh Dinas Pariwisata pada bulan Oktober tahun 2012 silam. Keunikan air terjun ini adalah adanya kehadiran pelangi yang muncul di saat matahari terbit dan air terjunnya yang bertingkat. Cahaya matahari terbit akan terpantul di depan curahan air terjun, menyapu hingga ke tebing-tebing tinggi sekitar 15 meter di sekeliling air terjun dan akan memunculkan pandaran warna pelangi yang terlihat. Mungkin itulah sebabnya kenapa air terjun ini dinamakan air terjun Pelangi Indah. Nah, biasanya debit air terjun ini juga akan mengikuti musim. Namun, mengunjungi air terjun ini kali ini airnya tidak begitu deras. Tapi saya pribadi merasa air terjun Pelangi ini begitu unik, bukan hanya karena suasananya, namun juga karena air terjun itu sendiri. Bagaimana tidak,
Air terjun ini seperti terbagi beberapa bagian dari celah bebatuan. Ada yang deras, ada yang tinggi, ada juga yang halus. Hahaha. Ditambah bebatuan besar yang mengelilingi air terjun ini yang bahkan beberapa di antaranya seperti bekas dipahat. Bebatuan besar ini juga bisa kita jadikan tempat untuk sekedar duduk-duduk santai, juga spot untuk berselfie dengan latar belakang air terjun Pelangi Indah. Bagaimana pemirsa? Keren kan? Hahaha. Jika kalian bermain air atau berenang di kolam air terjun ini, tetap harus berhati-hati ya pemirsa, dan jangan lupa untuk selalu menjaga sikap juga kebersihan. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingatkan jika Anda ingin mengunjungi tempat ini, Anda harus ekstra berhati-hati, apalagi jika ingin mendekati air terjun karena bebatuan yang akan kita lalui sangat licin. Dan setelah ini saya masih akan mengajak kalian untuk seru-seruan di salah satu destinasi yang tak kalah indahnya dari tempat ini. Terus ikuti perjalanan saya di Eta Melalak. Let's go! Nah pemirsa, menuju destinasi kita yang berikutnya, saya memutuskan berhenti di pinggiran jalan di sebuah jembatan yang terlihat sangat baru karena ada satu pemandangan yang begitu menarik perhatian saya, yaitu jembatan yang berada di sebelah kanan dari jembatan baru ini. Nah katanya jembatan itu sendiri sudah berusia ratusan tahun dan dibangun pada zaman Belanda dulu, dan katanya juga menghubungkan antara Kabupaten Deli Serdang juga Kabupaten Simalungun. Dan saya ingin menikmati terlebih dahulu pemandangan dari jembatan ini sebelum saya melanjutkan perjalanan saya menuju destinasi yang berikutnya. Yuk, kita nikmati dulu. Jembatan Gantung Lauhulung atau yang lebih familiar dengan Titik Gantung Sinembah Tanjung Muda Hulu menjadi salah satu pemandangan unik bagi wisatawan yang akan melintas Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu ini. Jembatan ini berada di Desa Durian Tinggung yang sebelumnya merupakan penghubung penduduk Deli Serdang untuk menyeberang ke Simalungun ataupun sebaliknya. Penyeberangan tersebut terbilang ekstrim karena hanya bertumpu pada tali tambang untuk pegangan dan susunan kayu untuk pijakan. Panjang jembatan yang dibangun pada tahun 1979 ini sekitar 160 meter dan berada di ketinggian sekitar 150 meter. Wah, luar biasa ya pemirsa. Sementara jembatan beton yang saya pijaki sekarang dibangun pemerintah setempat pada tahun 2009 dan menjadi spot untuk berfoto dengan latar belakang Titik Gantung Sinembah Tanjung Muda Hulu ini. Sudah puas melihat-lihat? Yuk, kita lanjut perjalanan kita. Etah pemirsa! Oke baiklah pemirsa, ini dia air terjun kita yang terakhir untuk episode Kabupaten Deli Serdang. Nah, air terjun ini biasa dikenal dengan air terjun Tanjung Raja ataupun air terjun Lauluti. Dan katanya air terjun ini memiliki beberapa tingkatan, dan ini dia tingkatan yang terakhir, memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 5 meter. Tapi saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menikmati tingkatan yang di atasnya karena katanya air terjunnya juga lebih deras di atas. Dan mari kita nikmati air terjun Lauluti ini. Yuk, tetap di Eta Melalak. Air terjun Tanjung Raja merupakan salah satu hidden paradise yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang.
sebab air terjun ini tersembunyi jauh dari perkotaan. Pepohonan yang rindang dan air yang masih bersih dan jernih membuat keberadaan air terjun Tanjung Raja terlihat masih asri dan alami. Pemirsa, menuju air terjun Lauluti tingkat sebelumnya kita harus trekking. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama melalui susur sungai dan yang kedua adalah jalur hutan, dan saya memilih untuk menyusurinya lewat jalur hutan karena saya penasaran seperti apa trekking yang harus saya lalui. Dan jika Anda tertarik juga untuk melewati trekking jalur hutan seperti ini, pergunakanlah alas kaki yang pas karena medannya sangat licin, bebatu, sedikit curam, dan harus berhati-hati. Trekking melalui jalur hutan ini pun sebenarnya berdampingan dengan jalur susur sungai. Dan penampakan dari beningnya air sungai ini sejujurnya sangat mengobati kelelahan karena airnya tampak jernih dan segar. Jika Anda memilih menyusuri sungai, tetap harus berhati-hati ya pemirsa, karena di beberapa sisi aliran air sungainya terlihat cukup deras. Dan pemirsa, ternyata trekking melalui hutannya tidak begitu jauh, tapi karena di ujung jalan kita harus berhenti dan harus melanjutkan perjalanan melewati batu-batu besar yang ada di sekitaran air terjun. Jadi harus sedikit basah-basahan, tapi tetap harus semangat. Kita lanjut lagi. Bebatuan besar yang menghiasi perjalanan menuju air terjun ini cukup membuat perjalanan sedikit sulit, namun juga menantang. Selain itu, bebatuan besar ini bisa kita jadikan tempat bersantai, juga berfoto sejenak sebelum kita mendekat ke air terjun, karena dari bebatuan ini pun kita sudah bisa melihat air terjunnya. Akhirnya saya sudah sampai di air terjun Lauluti. Saya kurang tahu ini tingkat berapa, tapi harus saya katakan kesan pertama saya ketika melihat air terjun ini cantik, luar biasa. Kita nikmati air terjun Lauluti. Seperti namanya Lauluti, air terjun ini memang seperti buih-buih air berbentuk putih. Air terjun Tanjung Raja atau air terjun Lauluti ini memang tidak seberapa tinggi, tetapi adanya bebatuan yang seakan terukir di dinding air terjun secara alami karena gerusan air yang mengalir menambah eloknya pemandangan di tempat ini. Beberapa bebatuannya pun terbentuk seperti tangga bertingkat, dan bebatuan yang teraliri air dari air terjun ini juga tidak licin dan berlumut. Terasa kesat di kaki. Namun tetap harus berhati-hati ya pemirsa, biar tidak terpeleset. Tidak berbeda jauh dengan air terjun Tanjung Raja yang sebelumnya kita lihat, air terjun di tingkat kali ini pun sangat khas dengan bentangan atau panorama alamnya. Air terjun ini lebar membentang seperti tirai. Keistimewaan air terjun ini tidak hanya sebatas jernih, kedalaman kolamnya pun termasuk dangkal dan terukur tapi sangat dingin loh pemirsa. Pemirsa, hari sudah semakin gelap, pertanda hari ini sudah berakhir, dan berakhir pula perjalanan saya mengeksplor Kabupaten Deli Serdang di episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya mulai dari awal sampai akhir. Semoga tempat-tempat yang saya datangi hari ini bisa menjadi referensi wisata liburan Anda ataupun hotel pilihan Anda ketika transit di Kabupaten Deli Serdang. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!